Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang kedua. Kita dalam kondisi sehat. Semoga sampai semuanya di rumah berserta keluarga sehat semua juga seperti saya dengan keluarga saya. Anak-anak, kita pertemuan yang kedua. Kita akan membahas materi melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin saya sudah menjelaskan masalah siklus akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan. Salah satu dari unsur membuat laporan keuangan itu ada transaksi. Sebelum kita melanjutkan di transaksi, saya jelaskan sedikit masalah siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang maupun manufaktur. Perusahaan itu ada perusahaan kecil, ada perusahaan besar. Contoh perusahaan kecil adalah perusahaan perseorangan. Di situ dalam menyusun laporan keuangan berbeda dengan perusahaan besar. Di dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan kecil atau perseorangan, itu bisa melewati siklus yang pendek. Jadi kemarin pertemuan yang pertama saya menjelaskan masalah siklus akuntansi yang panjang dari transaksi, jurnal umum, posting, sampai laporan keuangan. Di sini untuk laporan keuangan perusahaan kecil cukup kita memakai atau melewati persamaan dasar akuntansi. Di mana di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada harta, utang, modal. Kita bahas mulai apa toh yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu memberikan landasan bagi pemahaman sistem akuntansi perusahaan. Di situ, ya. Tetapi juga bisa diartikan persamaan akuntansi itu mencatat transaksi bisnis secara logis dan teratur dan dapat memperlihatkan pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas yang biasa disebut harta, utang, modal. Itu kalau bahasa kita. Terus kalau kita sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi isinya aset atau harta, apa atau aset itu? Aset itu merupakan sumber dari kepemilikan perusahaan yang berupa bisa harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas aset itu merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Itu aset. Terus untuk liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Itu bisa. Jadi di situ liabilitas itu adalah utang. Utang itu nanti ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, itu kita bahas untuk materi berikutnya. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi ada harta, aset tadi, terus utang, liabilitas. Terus yang ketiga di dalam persamaan dasar akuntansi ada ekuitas atau modal yang biasa kita sebut modal. Apa toh ekuitas itu? Ekuitas itu adalah hak pemilik yang merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Itu rumusnya. Jadi kalau saya biasanya menjelaskan itu biasa ya harta sama dengan utang plus modal. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas sama. Itu bahasa kalau bahasa kita bahasa Indonesia harta sama dengan utang plus modal. Mungkin kalian lebih jelas seperti itu. Kita bahas apa yang dimaksud harta. Nanti di dalam harta ada harta lancar, harta jangka pendek dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus di dalam persamaan dasar akuntansi sudah saya jelaskan. Di situ ada rumusnya yang perlu kalian ketahui. Apa tuh persamaan dasar akuntansi? Itu menunjukkan bahwa
di dalam perusahaan itu harus harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu adalah persamaan dasar akuntansi yang sampean semuanya, kalian semuanya wajib bisa dan wajib hafal untuk menyelesaikan itu. Di situ kita jelaskan ada hak atau klaim atas aset dibagi menjadi 2 jenis. Di situ sudah jelas anak-anak, kalau harta itu sama dengan utang plus modal. Terus utang itu jelas hak kreditur, hak orang lain atau kreditur itu. Kalau ekuitas modal itu hak pemilik. Di situ. Jadi di situ dijelaskan bahwa harta perusahaan itu ada yang berupa utang dari kreditur, ada modal perusahaan itu sendiri. Ya, untuk menyusun itu kita harus tahu permulaannya, transaksi. Di dalam laporan keuangan itu adalah pencatatan transaksi yang setiap terjadi di dalam perusahaan itu. Jadi kalian harus paham dulu apa toh transaksi itu. Saya jelaskan secara lebih rinci, kalian biar paham dengan mudah, dengan bahasa kita, ya, bahwa transaksi itu adalah suatu kejadian yang ada di dalam perusahaan yang langsung berkaitan dengan keuangan perusahaan. Itu yang inti, bahwa transaksi itu adalah suatu kejadian yang terjadi di dalam perusahaan yang berkaitan langsung dengan keuangan perusahaan. Itu pengertian yang paling mudah yang bisa kalian pahami. Tetapi transaksi bisnis ini juga punya pengertian. Di dalam laporan keuangan kita anggap bahwa perusahaan itu merupakan wadah bisnis kita. Transaksi bisnis adalah aktivitas sama dengan kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan. Nah, sama dengan pengertian tadi, bahwa transaksi adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Nah ini, kalau transaksi bisnis sama, yaitu aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Di situ. Contoh transaksi. Transaksi itu ada intern, ada ekstern perusahaan ya. Jadi di sini untuk transaksi itu ada 2. Ada yang intern perusahaan. Ada yang ekstern. Yang intern contoh, dibayar gaji karyawan. Ya. Tetapi yang paling sering terjadi, transaksi intern itu biasanya yaitu terjadinya memo antar bagian. Ada bagian produksi, ada bagian gudang, seperti itu. Tetapi yang jelas itu tidak berkaitan dengan keuangan perusahaan. Sampean harus paham dan harus bisa membedakan. Kejadian yang tidak membuat atau mengubah keuangan perusahaan bukan transaksi. Nah, memo ada perintah dari gudang ke produksi. Itu bukan transaksi, tetapi itu memo. Nanti kita pelajari untuk berikutnya. Terus anak-anak, contoh dari transaksi intern, dibayar beban gaji karyawan. Itu di dalam perusahaan. Kalau contoh transaksi ekstern di luar perusahaan, dibayar utang kepada kreditur, dibayar beban pajak. Nah, itu contoh untuk eksternnya. Jadi di situ nanti kalian kalau mau membuat transaksi ada intern, ada ekstern. Contoh transaksi. Nanti kita mulai membuat contoh-contoh transaksi. Kalau mau membuat transaksi di perusahaan, yang paling awal harus ada modal. Harus ada modal. Nanti kalau tidak ada modalnya, kita transaksi berikutnya
akan mengalami kesulitan. Contoh transaksi. Bu Siti sebagai pemilik perusahaan, kita ambil transaksi di perusahaan jasa dulu, kita membahas transaksi di perusahaan jasa. Bu Siti sebagai pemilik perusahaan laundry menginvestasikan uang sebesar 100.000, mesin cuci sebesar 2 juta, dan perlengkapan sebesar 50.000. Contoh transaksi, kita logika saja, kita pahami. Kalau kita mau mendirikan suatu perusahaan laundry, pemilik menginvestasikan, itu memasukkan uang pribadi pemilik ke dalam perusahaan. Jadi untuk kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi itu harus dipisahkan, tidak boleh dijadikan satu. Oleh karena itu, kalau seseorang atau suatu lembaga CV, PT mau mendirikan perusahaan, harus ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Contohnya itu tadi, mendirikan perusahaan laundry, menginvestasikan uang sebesar, nah itu berarti pemiliknya memasukkan modal ke dalam perusahaan. Kecuali modal berupa uang kas, ada mesin cuci, ada perlengkapan. Kalau di dalam perusahaan laundry, otomatis perlengkapannya ya bisa sabun, bisa pewangi dan sebagainya itu. Jadi untuk perlengkapan, nanti kita akan membahas akun-akun yang ada di dalam perusahaan. Nanti kita bahas berikutnya. Sampai harus hafal. Yang termasuk harta lancar apa, kas, piutang dan sebagainya nanti kita bahas untuk berikutnya. Ini gambaran saja contoh-contoh transaksi. Itu tadi yang pertama, contoh transaksi itu yang pertama yang perlu kalian buat, harus ada investasi modal untuk operasional berikutnya. Terus transaksi itu kita analisis. Seperti ini contohnya. Di dalam transaksi itu ada apanya ya? Nah, itu harus kalian bisa menganalisis. Seperti tadi contoh yang saya jelaskan. Kalian harus bisa menganalisis. Kalau pemilik menginvestasikan uang, otomatis uang perusahaan bertambah. Berarti berupa kas bertambah. Kecuali uang kas, ada mesin cuci atau peralatan. Tuh, bertambah. Terus ada perlengkapan itu bertambah. Ketiga-tiganya itu dijadikan modal awal perusahaan. Harta sama dengan utang plus modal. Kalau contoh transaksi yang saya jelaskan tadi tidak ada utangnya. Jelas harta sama dengan modal saja. Boleh. Karena semua milik pemiliknya. Pemilik punya uang kas, punya mesin cuci, punya perlengkapan. Akhirnya semuanya dipakai untuk modal awal. Tetapi ada contoh harta sama dengan utang plus modal. Itu tadi. Hartanya dibeli peralatan sebesar 1 juta. Baru dibayar 500.000. Sisanya kemudian. Atau sisanya bulan depan. Atau sisanya dibayar 2 hari lagi. Boleh, itu transaksi. Nah, itu transaksi. Bagaimana cara menganalisisnya? Kalian harus bisa. Kalau yang dibeli peralatan, otomatis peralatannya bertambah. Bagaimana cara membelinya? Oh, tadi yang 500 diberi tunai, berarti kasnya berkurang. Yang 500 masih utang. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian harus paham, menganalisis itu yang paling penting. Di dalam menyusun apapun, seperti itu. Menyusun persamaan dasar akuntansi, nantinya kita akan membuat jurnal umum.
awal-awalnya harus tahu transaksi, bagaimana kita membuat transaksi. Setelah itu kita analisis. Nanti kita masukkan di rumus lagi, debit kredit. Nanti kita pelajari yang berikutnya. Sekarang hal-hal yang berlaku pada semua jenis usaha. 1. Pengaruh dari setiap transaksi. Ini adalah kenaikan atau penurunan satu atau lebih elemen dalam persamaan akuntansi. Contoh tadi, yang pertama, pemilik menginvestasikan uang ke dalam kas perusahaan, otomatis kasnya bertambah. Terus ada modalnya bertambah itu. Tetapi kalau pengaruh dari setiap transaksi adalah ada kenaikan, ada penurunan. Contoh penurunan. Dibeli peralatan sebesar 1 juta secara tunai. Otomatis peralatannya bertambah. Uang kasnya menurun atau berkurang karena untuk membeli peralatan tadi. Seperti itu maksud daripada pengaruh dari setiap transaksi. Dua sisi persamaan akuntansi akan selalu sama. Karena rumusnya yaitu harta sama dengan utang plus modal. Aset sama dengan liabilitas per ekuitas. Tambah ekuitas. Jadi kalau bahasa Indonesia, harta sama dengan utang plus modal. Hartanya berapa toh? Harta itu dari mana saja? Oh, sebagian dari utang, sebagian modal pemilik. Seperti itu maksudnya. Jadi harus dua sisi persamaan akuntansi akan selalu sama. Tuh. Sekarang untuk jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas. Ini ada beberapa transaksi, nanti kita beri contoh. Kita bahas untuk pertemuan yang akan datang, contoh-contoh modal, contoh-contoh utang, contoh-contoh harta. Seperti itu nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Semuanya ini di dalam persamaan dasar akuntansi. Kalau kalian sudah bisa membuat transaksi, bisa menganalisis, bisa memasukkan di dalam kolomnya itu yaitu yang tadi harta sama dengan utang plus modal. Kalau persamaan dasar akuntansinya sudah jadi, kita akan membuat laporan keuangan. Untuk pertemuan yang akan datang, anak-anak, kita akan memberikan contoh transaksi, kita analisis, kita masukkan di dalam rumusnya persamaan dasar akuntansi. Itu tolong di rumah dipelajari, mencari modul yang sudah ada dibaca. Kalau kurang luas kita bisa buka di internet, apa itu laporan keuangan, apa itu persamaan dasar akuntansi. Harapan Bu Siti seperti itu, kalian lebih kreativitas di dalam belajar di rumah. Semuanya sarana prasarana sudah ada sekarang. Anak-anak, terima kasih perhatian kalian. Semoga kita nanti bisa ketemu untuk pertemuan yang akan datang dengan sehat. Saya sehat, kalian sehat, semuanya lancar, KBM lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.